Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stefani Aulia Anita Putri dari Prodi S1 Manajemen. Di sini NIM saya 1123240088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Ekonomi dan Bisnis. Bisnis menjadi salah satu wadah yang mendukung perkembangan ekonomi di berbagai lini kehidupan, mulai dari ruang lingkup di dalam negeri saja hingga ruang lingkup di luar negeri. Ekonomi dan bisnis menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agar lebih paham mengenai bidang ekonomi bisnis, kita akan memberikan informasi terkait dengan bidang ekonomi bisnis itu sendiri. Apa itu ekonomi bisnis? Secara umum, ekonomi bisnis merupakan bidang ekonomi terapan yang fokus mempelajari tentang berbagai masalah terkait organisasi, pasar, kondisi keuangan, hingga lingkungan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Dan juga ekonomi bisnis bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan disadarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Ekonomi bisnis juga mempunyai peranan penting dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama antar perusahaan. Ekonomi bisnis bisa dikatakan lebih fokus dalam memadukan dua sudut pandang melalui teori ekonomi dan kuantitatif. Tujuan bisnis secara umum. 1. Mendapat keuntungan. Tujuan utama dari dibangunnya sebuah bisnis usaha dalam mendapatkan keuntungan. Hampir semua perusahaan dan pelaku usaha akan mencari keuntungan dari bisnis usaha yang dibangun. Oleh sebab itu, bagi pemilik usaha harus pandai untuk mencari agar bisnis usaha yang dibangun dapat dikembangkan dengan baik dan keuntungan dapat diraih. 2. Memperoleh prestasi. Setiap bisnis usaha yang dibangun pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Hal ini dikarenakan prestasi adalah suatu bentuk pengakuan bahwa bisnis usaha tersebut dipercaya oleh masyarakat, serta barang dan jasanya memiliki kualitas yang unggul dan kompetitor. 3. Menyediakan kebutuhan masyarakat. Suatu bisnis juga dibangun dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi apabila tidak ada yang membuat barang dan jasa dibutuhkan untuk masyarakat. Maka di situ masyarakat dan perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan barang jasa yang dijual sementara masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. 4. Menciptakan lapangan kerja. Bertambahnya lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara membangun sekaligus mengembangkan sebuah bisnis. Tujuan bisnis yang satu ini bisa dibilang sangat baik karena bisa memberikan penghasilan atau pemasukan kepada orang lain. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan oleh negara untuk menunjukkan kehidupan bangsa dan negara. Pertumbuhan ekonomi bisa didapatkan melalui terbentuknya sebuah bisnis usaha. 6. Menunjukkan keberadaan perusahaan. Eksistensi perusahaan menjadi tujuan dalam sebuah bisnis. Tanpa adanya eksistensi perusahaan, maka rasa percaya masyarakat dan konsumen akan berkurang sehingga perusahaan akan sulit berkembang. Tujuan bisnis bagi pelaku usaha. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi para pelaku bisnis usaha pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dari usaha yang dirintisnya. Oleh sebab itu, para pelaku usaha akan mencari berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik. 2. Menambah pengalaman. Mengembangkan inovasi sekaligus menambah pengalaman dalam dunia bisnis usaha. Inovasi dalam bisnis usaha sangat diperlukan agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Melanjutkan usaha keluarga. Bagi sebagian bisnis usaha yang ada di Indonesia merupakan hasil dari generasi sebelumnya. Sehingga tak sedikit juga para pelaku usaha yang bertujuan untuk melanjutkan usaha keluarga yang telah lama didirikan. Selanjutnya, ingin memiliki usaha sendiri. Bagi para pelaku usaha yang membangun bisnis usahanya sendiri pasti sangat bangga karena dapat membangun usaha sendiri. Terlebih lagi usaha yang dibangun secara individu akan bebas untuk menentukan sebuah kebijakan. Teori ekonomi bisnis internasional. 1. Teori merkantilisme berpedoman kuat pada falsafah ekonomi yang mana suatu negara bisa disebut sebagai negara makmur. 2. Teori keunggulan absolut, yang mana kegiatan ekonomi suatu negara harus seimbang baik itu dari segi impor ke ekspornya.
3. Teori keunggulan komparatif diutarakan oleh Ricardo pada tahun 1817, yang mana keunggulan itu bisa didapatkan oleh suatu negara yang memproduksi produk khusus dan bisa menetapkan biaya produk yang lebih rendah. 4. Teori faktor endowment diutarakan oleh Hexasker Ohlin, berfokus pada perbedaan antara internasional dan intergremial yang berhubungan langsung dengan besaran biaya produksi. Ruang lingkup ekonomi bisnis secara umum dibagi menjadi dua, yaitu masalah operasional atau internal. Masalah operasional internal merupakan suatu masalah perusahaan yang berhubungan langsung dengan situasi internal pada perusahaan itu sendiri. Masalah-masalah yang muncul tersebut membutuhkan pengendalian langsung dari seorang manajer dengan menerapkan teori dan juga prinsip ekonomi seperti analisis permintaan, teori produksi, analisis biaya, teori harga, teori laba, alokasi sumber daya, analisis modal dan investasi, manajemen persediaan hingga periklanan. Masalah lingkungan eksternal. Masalah lingkungan eksternal merupakan suatu masalah yang seringkali muncul dari lingkungan bisnis itu. Misalnya saja seperti permasalahan di mana bisnis tersebut beroperasi yang berdampak pada lingkungan politik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Masalah lingkungan juga biasanya identik muncul pada ekonomi. Dengan begitu, teknik pendekatannya pun melibatkan ekonomi mikro dan juga makro. Kesimpulan, dalam suatu bisnis diperlukan penggunaan bidang ilmu ekonomi di dalamnya dengan tujuan agar bisa membantu proses analisis berbagai masalah terkait organisasi, pasar, kondisi keuangan, hingga lingkungan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Sehingga diharapkan dalam perjalanannya bisnis itu bisa semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.